Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan ibu. Di sini kita akan belajar tentang hadis dan ilmu hadis. Baik, mari ketua kelasnya siapa untuk membimbing membaca doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li datamil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warjutna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, di sini baik anak ibu semuanya. Apakah kalian udah makan, udah sarapan, udah mandi, udah sikat gigi belum? Oke, baik. Di sini kita melanjutkan materi kita tentang iman. Apa itu iman? Baik, sebelum kita masuki materi iman, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran yang sudah berlalu. Minggu kemarin apa? Pelajaran kita minggu yang kemarin kita adalah hadis berdasarkan kualitasnya. Ada berapa yang kemarin ibu sebutin hadis berdasarkan kualitasnya? Ada tiga. Apa saja yang tiga tersebut? Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya, udah baik. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang iman. Siapa tahu apa itu iman? Apa itu iman dan apa itu iman? Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang iman. Secara bahasa, iman adalah mengucapkan dengan rasi, membenarkan dengan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan serta bahasa membenarkan. Jadi iman itu adalah kita mengucapkan dengan lisan, seperti kita sholat. Kan sholat juga termasuk iman. Jadi seperti sholat kita kan berniat dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan, dan bergerak, anggota tubuh kita yang bergerakkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan iman. Siapa tahu di sini ada berapa rukun iman di dalam Islam? Siapa tahu? Siapa ya? Masih belum tahu ada berapa rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa saja Bu rukun imannya? Saya masih belum tahu Bu, soalnya saya masih belajar. Saya masih pertama ini masuk duduk di sekolah atau MI Bu. Baik, di sini Ibu akan memberitahukan rukun iman itu ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama percaya kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Dan yang ketiga adalah percaya kepada kitab Allah. Kitab kita apa? Kitab kita Al-Quran. Kita harus mempercayai bahwa Al-Quran itu ada. Dan yang keempat adalah percaya kepada Rasul. Kan Rasul itu dan yang kelima itu percaya kepada hari kiamat. Kita harus percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu kan ada seperti kiamat kecil, kiamat besar. Apa itu kiamat kecil dan apa itu kiamat besar? Kiamat kecil, kiamat sughra, dan kiamat besar, kiamat kubra. Dan sedangkan yang kelima adalah percaya kadar baik dan kadar buruk datangnya dari Allah. Seperti apa itu kadar baik dan kadar buruk? Ini kadar baik adalah seperti amalan kebaikan, amalan kita, apakah amalan baik dan amalan buruk. Baik, di sini ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai iman.
ada 3 pendapat ulama yang mengenai iman pendapatnya kan. Jadi pendapat itu berbeda-beda. Yang mana yang pertama pendapat Imam Khalid Basalamiyah. Apa itu masalahnya, Bu? Tentang apa? Di sini imam itu mendefinisikan iman sebagai mengikrar sesuatu dengan pikiran, mengucap dengan hati, mengucap dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengaplikasikannya dengan anggota tubuh. Jadi kita bisa melihat saja mengikrarkannya dengan lisan, berarti kita mengikrarkannya dengan mulut, dengan lidah gitu, dan mengucapkannya dengan kita memikirkannya dengan pikiran dan mengikrarkannya dengan lisan. Dengan lisan yaitu seperti niat, kan kita berniat. Jadi itu yang dinamakan dengan menurut pendapat Imam Khalid. Dan adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat tentang Imam Adi Hidayat. Apa kata Imam Adi Hidayat menurutnya tentang pendapat iman? Jadi dia berpendapat adalah orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat rasa anak dan mereka mendapat petunjuk. Sedangkan yang ketiga adalah Imam Maliki, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Apa mereka berpendapat bahwa tentang iman? Dia berpendapat bahwa pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota tubuh. Dan sedangkan yang keempat adalah Imam Tahawi, yaitu dia berpendapat bahwa pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Jadi pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Jadi itulah yang kita. Jadi sekarang kita mendapat ilmu kita yaitu tentang rukun iman. Berapa itu? Ada tentang pengertian iman, pengertian rukun iman, rukun imannya ada berapa, dan ada pendapat ulama kan. Jadi rukun iman tadi ada berapa? Rukun iman tadi ada 6. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari materi kita. Nanti kita akan menyambungkannya di minggu depan yang akan datang lagi ya anak-anak. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.